Oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channelnya Auto 88. Hari ini akan kita bahas, ini sore kita bahas yang ini pesanan dari luar daerah, dari luar Jakarta juga. Warna merah candy, sudah full semuanya kita restorasi. Nah ini kita pilih dulu nih. Nah teman-teman, kita bahas aja langsung ini. Ini basicnya dari Vios Gen 3 sudah kita rubah menjadi Gen 5. Ini grand totalnya habisnya di 130 jutaan lah. Pokoknya 130 jutaan lebih. Cuman lebihnya berapa? Pokoknya di sekitar 3 atau 4 jutaan kalau nggak salah habisnya ya. Ini semua sudah kita restorasi. Ini sebenarnya tinggal kita cuci ulang aja, kemarin sudah kita poles, hanya kita parkir di berdampingan dengan mobil lain, namanya juga di bengkel ya. Lagi banyak project yang lagi kita garap, cuma masih ada debu-debu sedikit, nanti baru kita cuci lagi. Cuma kalau dipoles sudah, karena di sini sudah keluar dengan kulit apel kan. Kalau misalkan habis kita cat ulang, kalau misalkan belum kita poles itu masih dalam keadaan kulit jeruk, jadi harus diamplas lagi. Kurang lebih pengerjaan pemolesan itu bisa memakan waktu di sekitar 2-4 harian, karena memang kalau misalkan cat ulang memang agak lumayan lama ya. Kita bahas untuk di bagian tampak depan terlebih dahulu supaya teman-teman tidak penasaran apa saja yang sudah kita rubah. Nah ini dari basic Vios Gen 3. Basic Vios Gen 3 dia aslinya dia masih seperti ini, dan sudah kita rubah menjadi yang seperti ini. Keren kan? Nah ini sudah kita ganti mulai dari kap mesin ya kan, fendernya, kemudian untuk di bagian bumpernya juga. Tapi di sini masih tetap dengan penampakan daripada Vios Gen 5 ya. Grillnya nggak kita ganti. Jadi kalau misalkan grill asli dari Vios Gen 5 dia kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan yang Vios Gen 5 ya kan, tapi untuk di bagian grillnya kebanyakan itu kita ganti yang ala-ala Lexus. Dia penampakannya bukan seperti ini lagi. Nah ini beliau untuk lampu di bagian depannya, headlampnya ini pesan secara khusus. Kalau yang biasanya dari bawaannya kan yang masih pakai Froji, tapi ini dia sudah pakai yang lampu punyanya metrik ya, jadi nggak kelihatan bohlamnya itu ada di bagian dalamnya. Ketika kita nyalain dia nggak kelihatan dengan bohlamnya, tiba-tiba ada sinar pancaran lampu aja gitu ya kurang lebihnya ya. Nah ini lampunya sudah kita ganti, grillnya berikut dengan body kitnya juga sama, ada fog lampnya juga. Ini tadinya warnanya warna silver, beliau minta dicat menjadi warna merah candy. Teman-teman tenang aja, semuanya sudah terima beres, sudah berikut dengan surat-surat dan BPKB, jadi warnanya sama semuanya ya. Tapi memang kalau misalkan tulisan surat memang sekarang agak lumayan lama ya untuk rubah warnanya, karena sudah mau pergantian tahun ya gitu ya. Nah kemudian di sini untuk peleknya kita kasih yang baru, kita kasih yang JF ya, pelek baru. Dia modelnya model two-tone seperti ini, pelek baru dan baru kita pasang. Kemudian kaca pneu di bagian depan 30%, depannya 30%, sampingnya 60%. Di sini nanti tinggal kita kasih dengan talang air, dan kemudian spionnya sudah retract. Dan body kit di bagian samping di sini kita kasih dengan rem 8 seperti biasa. Untuk di bagian sampingnya kita kasih berwarna hitam. Nah kemudian di bagian belakangnya handle-nya berwarna hitam ya. Jadi kaca pneu di bagian belakangnya kita kasih dengan yang 60%. Jadi depannya 30%, sampingnya 60%, belakangnya juga 60%. Dan karena ini beliau mobilnya memang khusus untuk diperuntukkan harian, buat kantor, buat nganter anak sekolah, buat ke pasar, dan buat kebutuhan-kebutuhan lainnya katanya. Jadi ini kurang lebih mobil pertama beliau. Jadi tidak memakai dengan spoiler-spoiler yang kayak yang model Civic ataupun FC450, hanya pakai ductile saja ya. Jadi sesuai kalau misalkan untuk diperuntukkan konsep harian itu biasanya hanya pakai ductile saja, atau yang nggak pakai spoiler sama. Tapi kalau kata saya lebih manis pakai ductile. Tapi yang orang yang modif head-on itu rata-rata mobil kedua ataupun mobil yang ketiga, rata-rata semuanya sudah punya mobil ya. Jadi bukan mobil pertama. Strip view-nya juga, dan kemudian body kit di bagian belakang kita kasih dengan rem 8. Di sini stop lamp-nya sudah kita custom, jadi depannya headlamp bawaan dari original baru dari Vios Gen 5-nya ya. Untuk di bagian belakangnya di sini kita custom, dan kemudian body kitnya kita kasih dengan rem 8. Exhaust-nya ada bom muffler dan ada DRL-nya juga. Cakep ya. Dan kita lihat di bagian interiornya, ini kita bikin konten simple saja karena posisinya sudah mau maghrib, supaya terreview semuanya. Oke. Nah untuk di bagian dalamnya sendiri agak gelap ya, nyalain dulu. Nah untuk di bagian dalamnya sini joknya sudah kita custom ya. Ini jok yang baru, lebih dominannya berwarna hitam. Untuk di bagian samping-sampingnya biar nggak terlalu monoton, kita kasih berwarna karbon, dan di sini ada list berwarna merah. Di bagian atasnya juga sama, list berwarna merah juga sama. Dan untuk benangnya di sini kita kasih berwarna merah juga untuk di bagian dominan warna joknya, yaitu warna hitam seperti biasa. Biar agak sedikit empuk ketika kita duduk dan badan kita agak terasa kayak dipijit-pijit. Di sini kita kasih bantal-bantalan kecil, maupun ada di bagian punggung juga ada karpet dasar, dan kemudian kain persnya juga udah kita ganti.
ganti sesuai dengan warna jok. Ada wood panel untuk di bagian door trimnya. Di sini beliau nggak suka dengan warna yang terang, yang cerah, jadi beliau itu minta dibikinkan dengan senada bagaimana yang ada di bagian warna joknya. Double din 10 in dan plafon pilar semuanya sama. Hanya yang membedakan di sini ada di bagian setirnya. Ini setirnya sudah kita pasangkan dengan setirnya Yaris. Tapi ini setir Yaris yang punyanya Matic, jadi dia ada pedal shiftnya tuh ya. Tapi kalau misalkan pedal shift ini untuk di mobil manual dia nggak berfungsi. Tapi kalau misalkan untuk di mobil Matic dia masih bisa berfungsi. Ini keren banget setirnya. Ini setir baru yang kita pasang sesuai yang di request oleh pemiliknya langsung yang ada di luar Jakarta. Oke. Jok di bagian belakang juga sama, kita berikan senada bagaimana di bagian jok depannya. Lampu kolong berwarna merah. Double dinnya di sini 10 in. Speknya sudah lengkap banget. Bagaimana spesifikasi yang biasanya handphone teman-teman semuanya ya. Dia sudah ada Bluetooth-nya, sudah ada YouTube-nya. Nah, ini bisa dikembalikan. Oke. Nah, ini musiknya langsung muncul. Nah, kita back. Oh. Ya, kalau teman-teman butuh aplikasi apapun di sini sudah lengkap banget di double din yang berukuran 10 ini. Dia udah ada Play Store-nya juga, teman-teman. Kalau butuh aplikasi tinggal download aja aplikasi Play Store-nya. Tentunya koneksinya harus dia melalui hotspot portable ataupun hotspot yang ada di handphone teman-teman semuanya. Dan bisa juga menggunakan kabel AUX maupun pakai Bluetooth. Kita keluar lagi. Nah, teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita membahas warna merah candy. Jika teman-teman yang berminat pengen bikin seperti ini juga bisa, ataupun teman-teman punya konsep tersendiri juga bisa ya. Nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi, alamat kita di daerah Cibubur. Kalau teman-teman mau ke lokasi gampang banget, tinggal DM saja langsung. Nanti saya akan berbagi share lokasi agar mempermudahkan teman-teman untuk datang ke lokasi. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Otomotif Palpal. Ciao, cos.